Bismillah, Alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, ini merupakan petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis istighfar pada kolom komentar, dengan harapan agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang hidupnya terasa mudah? Rezeki lancar, hutang lunas, usaha berkembang. Banyak orang sibuk cari rezeki keluar rumah, kerja siang malam, banting tulang tanpa henti. Tapi sedikit yang sadar, bisa jadi masalahnya bukan di usaha atau doa, melainkan di teras rumah sendiri. Teras merupakan wajah rumah, tempat pertama energi masuk. Apa yang ada di sana, apa yang dibiarkan menumpuk, dan bagaimana kita memperlakukannya, seringkali mencerminkan bagaimana hidup kita berjalan. Pantangan-pantangan ini terlihat sepele, bahkan dianggap biasa. Tetapi menurut kepercayaan lama dan pengalaman banyak orang, hal-hal kecil inilah yang diam-diam membuat hidup terasa berat, dan rezeki seperti menjauh perlahan. Berikut merupakan 7 pantangan teras rumah yang sering dianggap sepele. 1. Teras rumah kotor dan jarang dibersihkan. Teras yang kotor sering dianggap hal biasa. Nanti juga dibersihkan, begitu alasan yang sering terdengar. Padahal, teras adalah pintu awal masuknya energi ke dalam rumah. Saat teras dipenuhi debu, lumpur, daun kering, atau sampah kecil, itu mencerminkan energi stagnan yang dibiarkan berlama-lama. Secara simbolis, rumah yang bagian depannya tidak terawat menunjukkan sikap menunda dan kurang peduli pada hal dasar. Banyak kepercayaan menyebutkan bahwa rezeki menyukai tempat yang bersih, terang, dan lapang. Ketika teras kotor, energi positif enggan singgah. Yang datang justru rasa malas, suasana berat, dan ketidaknyamanan yang sering tak disadari. Tak jarang, pemilik rumah dengan teras kotor merasa hidupnya jalan di tempat. Usaha susah berkembang, pengeluaran terasa bocor, dan hati gampang gelisah. Padahal, solusi awalnya sangat sederhana, menyapu dan membersihkan teras secara rutin. Bukan soal mewah, tapi soal kepedulian. Membersihkan teras juga berdampak ke psikologis. Saat bagian depan rumah bersih, pikiran lebih ringan, semangat meningkat, dan tamu atau peluang yang datang terasa lebih menyenangkan. Teras bersih bukan hanya sedap dipandang, tapi juga menjadi simbol kesiapan menerima hal baik dalam hidup. Menumpuk barang rusak di teras. Banyak teras berubah fungsi jadi gudang dadakan. Kursi patah, pot retak, sapu rusak, hingga barang bekas yang sayang dibuang dibiarkan menumpuk. Padahal, barang rusak menyimpan energi masa lalu yang sudah selesai, dan jika dibiarkan, bisa menahan aliran rezeki baru. Dalam kepercayaan lama, barang rusak melambangkan sesuatu yang mandek. Ketika diletakkan di teras, seolah kita memberi sinyal bahwa rumah ini belum siap menerima pembaruan. Energi yang masuk pun ikut terhambat, karena disambut oleh benda-benda yang tak lagi berfungsi. Secara tidak sadar, tumpukan barang rusak juga mempengaruhi mental. Setiap kali melintas, mata melihat kekacauan kecil yang menumpuk. Lama-lama, itu membentuk rasa berat dan malas. Rezeki pun terasa seret, bukan karena kurang usaha, tapi karena energi rumah tidak mendukung. Membersihkan teras dari barang rusak adalah simbol melepaskan beban lama. Saat kita berani membuang atau memperbaiki, kita sedang membuka ruang bagi hal baru. Banyak orang mengaku setelah merapikan teras, hidup terasa lebih ringan, peluang datang tanpa disangka, dan rezeki mulai mengalir pelan-pelan. Teras gelap dan minim cahaya. Teras yang gelap sering dianggap wajar, apalagi jika rumah kecil atau lampu jarang dinyalakan. Namun dalam banyak kepercayaan, cahaya melambangkan harapan, kejelasan, dan jalan rezeki. Teras gelap berarti pintu masuk energi yang suram. Rumah dengan teras minim cahaya sering terasa dingin dan tidak ramah. Tamu enggan singgah lama, bahkan pemilik rumah sendiri kadang merasa malas duduk di sana. Energi positif pun enggan menetap, karena tidak ada penyambutan yang hangat. Secara simbolis, teras gelap bisa mencerminkan hidup yang terasa buntu. Rencana sering mentok, usaha tak kunjung terang,
dan pikiran mudah dipenuhi kecemasan. Padahal hanya dengan menambah lampu atau membiarkan cahaya matahari masuk, suasana bisa berubah drastis. Cahaya di teras memberi pesan bahwa rumah ini hidup dan terbuka. Rezeki, dalam bentuk apapun, lebih mudah datang ke tempat yang terang dan hangat. Teras yang bercahaya bukan soal listrik mahal, tapi soal niat menghadirkan terang dalam hidup. Teras dijadikan tempat sampah sementara. Banyak rumah menjadikan teras sebagai tempat sampah sementara. Kantong plastik berisi sampah diletakkan di sudut menunggu waktu dibuang. Walau terlihat praktis, kebiasaan ini dipercaya membawa energi negatif yang kuat. Sampah melambangkan sisa, kotoran, dan hal yang tak diinginkan. Ketika diletakkan di teras, itu seperti menyambut energi buruk sebelum masuk ke rumah. Lama-kelamaan, aura rumah terasa berat, dan penghuni sering merasa capek tanpa sebab jelas. Selain bau dan kotor, sampah di teras memberi pesan simbolis bahwa rumah terbiasa menampung hal buruk. Rezeki yang datang pun seakan ikut tersaring atau tertolak, karena pintu depannya sudah tercemar energi negatif. Memindahkan tempat sampah jauh dari teras adalah langkah kecil dengan dampak besar. Teras kembali bersih, udara lebih segar, dan suasana rumah terasa lebih lega. Banyak yang merasakan perubahan mood dan kelancaran hidup setelah menghentikan kebiasaan ini. 5. Teras dipenuhi barang tajam atau besi. Pisau, paku, besi tua, atau alat bangunan sering ditaruh di teras karena dianggap sementara. Padahal, benda tajam dan besi dipercaya memancarkan energi keras yang bisa mengganggu keharmonisan. Energi tajam ini sering dikaitkan dengan konflik, emosi mudah meledak, dan rezeki yang datang tapi cepat pergi. Teras yang dipenuhi benda keras menciptakan kesan rumah yang tidak ramah secara energi. Secara psikologis, benda tajam di area depan rumah membuat suasana tegang tanpa disadari. Pikiran jadi lebih defensif, hati kurang tenang. Jika dibiarkan, keharmonisan keluarga dan kelancaran usaha bisa ikut terganggu. Menyimpan alat-alat tersebut di tempat khusus dan menjauhkan dari teras adalah bentuk menjaga keseimbangan energi. Teras seharusnya menjadi area yang lembut, terbuka dan menenangkan, bukan tempat energi keras berkumpul. 6. Teras terlalu penuh tanaman kering. Tanaman memang membawa kehidupan, tapi tanaman kering atau mati adalah cerita lain. Banyak teras dipenuhi pot yang daunnya menguning, tanahnya retak, dan tak terawat. Ini sering dianggap sepele. Tanaman mati melambangkan energi yang berhenti tumbuh. Jika diletakkan di teras, dipercaya bisa memengaruhi rezeki dan semangat hidup penghuni rumah. Usaha terasa stagnan dan motivasi menurun perlahan. Melihat tanaman kering setiap hari juga memengaruhi alam bawah sadar. Hati terasa sendu, pikiran mudah lelah, dan optimisme berkurang. Padahal, mengganti atau merawat tanaman bisa mengubah suasana secara signifikan. Teras dengan tanaman hidup, hijau dan segar, memberi pesan bahwa rumah ini terus bertumbuh. Rezeki pun diyakini lebih betah singgah. 7. Teras jarang digunakan dan terasa mati. Teras yang hanya dilewati, tak pernah digunakan untuk duduk atau beraktivitas, sering terasa kosong dan mati. Padahal, teras adalah ruang transisi antara luar dan dalam, tempat energi bertemu. Teras yang mati menciptakan kesan rumah tertutup. Rezeki, peluang, dan hubungan sosial pun terasa jauh. Banyak orang yang jarang berinteraksi di teras merasa hidupnya sepi dan berat. Menghidupkan teras tak harus mahal. Cukup duduk sore, menyapu sambil menikmati udara, atau sekedar minum kopi di sana. Aktivitas kecil ini memberi energi hidup pada rumah. Saat teras hidup, rumah terasa bernafas. Dan saat rumah bernafas, rezeki pun lebih mudah menemukan jalannya. Pada akhirnya, hidup yang terasa berat dan rezeki yang seolah menjauh tidak selalu datang dari hal besar. Bukan semata karena kurang usaha, bukan pula karena takdir yang kejam. Kadang jawabannya justru bersembunyi di sudut paling depan rumah kita, di teras yang setiap hari kita lewati tanpa benar-benar kita perhatikan. Teras bukan sekedar tempat menaruh sandal atau barang sementara. Ia adalah simbol kesiapan. Kesiapan menerima tamu, menerima peluang, dan menerima rezeki dalam berbagai bentuk. Ketika teras dibiarkan kotor, gelap, penuh barang rusak, atau terasa mati, secara tidak sadar kita sedang mengirim pesan bahwa hidup kita juga sedang menutup diri. Pantangan-pantangan yang sering dianggap sepele ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Karena kesadaran merupakan langkah pertama menuju perubahan. Membersihkan teras
merapikan barang, menyalakan lampu, atau sekedar duduk menikmati sore di sana adalah bentuk kepedulian kecil yang dampaknya bisa terasa besar. Banyak orang mencari keberuntungan jauh keluar rumah, padahal pintunya mungkin sudah ada, hanya tertutup debu dan kebiasaan lama. Saat teras mulai hidup, rumah terasa lebih hangat. Saat rumah hangat, hati pun lebih tenang. Dan dari hati yang tenang, keputusan menjadi lebih jernih, usaha lebih terarah, dan rezeki pun perlahan menemukan jalannya sendiri. Ingat, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia hadir sebagai ketenangan, kesehatan, hubungan yang membaik, atau jalan keluar dari masalah yang terasa buntu. Dan semua itu sering dimulai dari hal sederhana. Menghargai rumah, dimulai dari bagian depannya. Mungkin setelah ini, sebelum melangkah pergi atau pulang, lu akan berhenti sejenak di teras, mengamati, merapikan, dan disitulah, tanpa disadari, hidup mulai berubah pelan-pelan.